banget deh yang mau dapat alhamdulillah kita bertiga ya Pak. Iya Pak, katanya bertiga Pak. Pak, saya lupa udah langsung masuk ke itu dulu. Langsung sini dong. Absen. Wah, itu dia. Ini ini namanya duduk sana ya. Duduk sana. Ini kan di partisi emang kita tutup supaya steril. Jadi Bapak masuk dari sono, tak pojok. Saya juga mau sholat juga, mau duha dulu. Yang ini sini aja Bu. Depan sini naik belakang. Mas, lihat dulu, lihat ya. Kirian aja. So bikin tangga. Lagi, lihat ya. Buka sepatu. Babe? Babe aku lagi dulu. Iya kan saya udah dimain juga. Iya, dibilang kan ntar saya mau bolos sebentar deh kemarin. Sehat. Ente kayak di masjid pakai lapak. Panitia mau mandi. Oh, gitu. Ente saya tanya. Kang, sehat ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan nyampe anggota. ada informasi, ada KTP ketinggalan di bawah atas nama Nurna Astuti. Mana orangnya? Kenapa Bu? Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Secara khusus saya akan menyapa yang terhormat Ketua Pengurus Pensiunan Bank DKI, Bapak Haji Nusfaria. Selamat pagi Bapak. Boleh ini Bu? Baik. Ini ketua kita, Pak Ustadz Haji Sihabudin Umar SEME. Selamat pagi Bapak. Bapak dan Ibu para pensiunan Bank DKI yang berbahagia serta seluruh tamu undangan yang berbahagia pada pagi hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini Sabtu 3 Mei 2025 bertempat di kantor pusat PT Bank DKI dalam acara silaturahmi, doa bersama, sosialisasi fasilitas kesehatan dan peraturan pensiunan Bank DKI. Bapak Ibu yang berbahagia, agar acara ini berjalan dengan lancar, marilah kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Haji Sarodin dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ibu Dr. Anda Hajah Siti Masitoh. Dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itulah memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, yaitu Jahannam. Allah melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dan kehidupan di dunia, padahal kehidupan di dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat. Maka apabila manusia ditimpa bencana, ia menyeru kami. Kemudian apabila kami memberikan nikmat kami kepadanya, dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat ini
karena hanyalah kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rukin dan Ibu Dr. Anda Haja Siti Masito, marilah bersama-sama dengan hati yang berbahagia kita mendengarkan sambutan dari Ketua Persatuan Pensiunan Bank DKI kepada Bapak Haji Nusfaria, dengan hormat dipersilakan. Informasi dari bapak-bapak dan ibu sekalian, tahun 2024 ya kami telah memberikan bantuan sokongan biaya hidup, pengobatan dan lain-lainnya kepada para pensiun kita, anggota kita yang memang sangat membutuhkan. Itu dalam tahun 2024 kita udah memberikan bekerja sama dengan Pak UPZ, Pak. Wah, terima kasih Pak. Pak UPZ juga lupa saya karena udah tiap hari ketemu. Jadi ini lupa. Jadi terima Pak UPZ. Pak ini. Ya, sama Pak Akbar juga, sama Pak Lutfi. Dia yang selalu membantu kita, Pak. Kalau saya susah anggota saya nggak mau susah anggota saya, Pak. Bagaimanapun saya minta duit kemana-mana. Yang penting saudara-saudara saya itu dia bisa untuk makan, hidup, berobat. Jadi dalam tahun 2024 kerjasama dengan UPZ itu kita udah menyalurkan kepada teman-teman kita tuh sekitar 1,2 M, Pak ya. Jadi kita udah bantu. Nah, tentu dananya itu dari mana? Itu dari kontribusi dari Bank DKI. Kayak dulu kita tahu kan zakatnya potongan gaji kita. Jadi itu yang kita lakukan. Dengan Korsek kita juga bekerja sama menyalurkan CSR pendidikan dan CSR UMKM. Jadi untuk putra-putri istrinya, anaknya coba berdiri, anaknya. Ya, nah itu berdiri Pak. Nah ini yang kita biayai anak-anak bangsa, sekarang dia kuliah di ITB, Institut Teknologi Bandung. Jadi terus terang aja, dia ingin melanjutkan S2-nya. Nah, jadi kalau S2, tolong kalau dapat beasiswa lah dari pemerintah kan gitu kan. Karena apa? Karena kita banyak teman kita lagi yang di bawah masih dibantu. Jadi itulah kegiatan-kegiatan kami dan juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Tentu bapak-bapak dan ibu-ibu, kami ini tidak maksimal ya karena belum datang semua ke tempat-tempat teman-teman. Tapi kalau dia dalam keadaan musibah, dalam hal kemalangan, kematian, insya Allah kami akan segera datang ke tempat orang-orang yang anggota-anggota kita, itulah yang kita bantu. Dan untuk itu kami atas nama pengurus PP, kalau ada kesalahan kami pada tidak tempatnya, yang selama ini kami mengurus bapak-bapak 2 tahun kurang pas, sebagai kita orang beragama, tolong kami dimaafkan. Itu yang dapat saya informasikan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Tentu saya juga terima kasih sekali kepada Direksi Bank DKI yang langsung disupport, Mbak Maya dari Korsek dan juga dari PPA Pak Edi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Persatuan Pensiunan Bank DKI. Marilah bersama-sama kita mendengarkan ceramah dan doa untuk Bank DKI kepada Bapak Ustadz Haji Sihabuddin Umar SEME, dengan hormat dipersilakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selamat pagi. Semoga Allah memberi keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Direksi Bapak Ateng Rifai yang insya Allah sedang dalam perjalanan dan segenap jajaran. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita tadi yang telah menyampaikan sambutan, Ketua Persatuan Pensiunan, saya panggilnya Angkonus. Benar. Ya terima kasih ini orang awak ni. Sanang rasanya dakek semua orang awak ini. Loh Bapak Ibu maaf supaya nggak tegang ini. Salah satu orang terkuat di Indonesia itu orang awak itu. Bayangkan saja itu paku di sayur itu. Benar ya? Yo. Kemudian juga segenap ya pimpinan dan pengurus UPZ ada Bang Haji Lutfi dan Pak Kebar ya. Dan juga teman-teman sekalian dari dana pensiun serta Bapak Ibu para senior ini, mudah-mudahan Allah senantiasa Tuhan Yang Maha Kuasa memberi keberkahan bagi kita semua. Saya terima kasih diberi kesempatan sekedar mengingatkan bahwa kita selaku orang yang beragama pasti punya keyakinan yang sama. Bahwa siapapun hidup di dunia ini pasti akan menghadapi ujian dan cobaan. Betul? Kalau ada yang merasa demikian, gak usah angkat tangan, angkat kaki. Gak ada. Kita yang muslim khususnya pun diajarkan. Tadi dibacakan sama Ustadz kita dan Sari Tilawah, itu ayat yang menyinggung dunia ini perhiasan. Di antaranya apa? Ada ujian. Ujian itu ada dua. Ujian yang baik itulah nikmat namanya. Ujian yang buruk musibah namanya. Kalau ingin selamat menghadapi dua ujian ini, kita yang muslim pernah dengar hadis Nabi SAW. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khairun. Semua urusannya dianggap baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sikap yang menganggap semua baik tidak dimiliki kecuali orang beriman. Mudah-mudahan kita masuk di dalam. Seperti apa? Nah, inilah ujian dua tadi. In asobathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Ketika mendapat ujian yang baik disebut nikmat, dia bersyukur, maka dampaknya baik bagi dirinya. Namun sebaliknya, wa idza asobat udarra'u sobaro fakana khairan lahu. Ketika menghadapi ujian yang buruk, apa namanya tadi? Musibah, dia bersabar. Maka dampaknya akan baik. Bapak Ibu sabar? Bapak Ibu sabar? Sampai kapan? Cukup sampai di sini sayonara dong. Bukan. Sabar seterusnya selamanya. Bapak sabar menghadapi istri? Sabar gitu. Ibu sabar menghadapi suami? Nah, sejak berumah tangga piring pecah sudah berapa? Oh enggak. Itu bukti kesabaran gitu. Dan memang tidak ada jalan lain ketika menghadapi perjalanan hidup dunia, terutama menghadapi ujian yang buruk, sabar. Sama yang seperti disinggung, kita keluarga besar khususnya Bank DKI sedang menghadapi ujian. Bersabarlah. Mau jadi orang sabar? Mau jadi orang sabar? Penuhi syarat utamanya 3. Ketahuilah kita yang beragama Islam memahami sabar itu secara bahasa artinya al-man'u, menahan, mencegah, al-habsu. Maka kalau ingin menjadi orang yang sabar, 3 komponen ini penuhi. Yang pertama, menahan jiwa di dalam hati ini dari menolak takdir.
Jadi apa yang Allah tetapkan walaupun buruk, terima? Terima nggak? Bapak terima kondisi pasangannya sekarang? Terima? Benar nih. Dulu waktu lamaran ibu nerimanya apa? Apa adanya atau ada apanya? Enggak, kayaknya nerima yang apa-apanya ada. Ya terima. Karena kalau nggak terima gelisah. Kita orang beriman percaya takdir nggak? Terima yang baik maupun yang buruk. Itulah rukun sabar yang nerima. Legowo. Sepanjang masih ada peluang berubah, ikhtiar. Tapi kalau memang sudah permanen, terima. Bapak terima diciptakan jadi laki-laki? Terima. Kalau nggak terima LGBT itu. Bapak kan dapat sebuah penyimpangan itu. Nah, itu contoh. Jadi menahan jiwa dalam hati dari apa-apa yang Allah tetapkan, terutama yang buruk, musibah tadi. Terima. Tapi musibah yang kita hadapi termasuk bisa dirubah. Berupaya nggak? Berupaya nggak? Berupaya. Yang kedua, menahan lisan dari ucapan-ucapan yang terlarang. Karena banyak orang diberi ujian dalam hal ini musibah, itu mulutnya nggak bisa menahan. Menggugat hak prerogatif Allah. Contoh misalnya ketika menghadapi ujian musibah keluar. Mengapa terjadi pada diriku, aku tak percaya kau telah tiada. Haruskah ku lari dari dunia? Itu angkatan berapa, Pak? Nggak boleh. Ada lagi yang bilang apa salah dan dosaku? Kayak nggak pernah merasa. Justru tahan lisan. Ucapkan kita yang muslim istirja. Ketika menghadapi musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Surah Al-Baqarah ayat 155. Sayangnya banyak mengklaim kalimat ini khusus kematian. Padahal musibah macam-macam. Bukan? Baca istirja, saya nggak yakin itu. Sekalinya baca, suaminya dengar siapa yang meninggal. Gitu. Padahal istirja semua musibah itu. Bapak kemarin timnas U17 gagal dibantai Korea Utara 6-0. Musibah bukan? Ada yang baca istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi justru lisan gunakan. Minimal berdoa. Mala taqata nabi. Begitu. Jangan keluar lagi ucapan-ucapan. Bapak Ibu seperti tulisan di truk bagian belakang itu kan. Ekspresi kekecewaan. Bapak hafal nggak? Cintamu tak seberat muatanku. Nah itu ada. Cintamu tak seberat muatanku. Jangan. Jadi tahan lisan itu. Yang ketiga, menahan diri dari melukai anggota badan dan merusak barang-barang. Nah, itulah orang yang sabar. Karena ada orang yang melukai anggota badan, minimal menampar pipi, menarik rambut, merobek baju, bahkan ada yang ekstrim, bunuh diri. Gak boleh, dilarang itu, hadapi. Nah, insya Allah berkumpulnya kita hari ini mudah-mudahan menjadi sebab wasilah supaya mendapat kemudahan. Jadi sabar ya Pak? Sabar nih? Baik, ketahuilah ketika orang-orang yang mengaku beriman itu ya percaya, lalu yakin dengan kesabaran tadi, pasti dapat jalan keluar nggak? Walaupun berat, walaupun nggak nyaman, pasti ada jalan keluar. Ingat, kita yang muslim, surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra. Terus? Inna ma'al usri yusra. Begitu Pak Ustadz ya. Ayat ini sekarang dikutip sama supir truk tuh. Ditempel di kaca ini. Bener Pak? Iya. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Diulang lagi ayat berikutnya. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Gak mungkin selamanya sulit. Pasti ada kemudahan kalau sabar, kalau mau usaha dan bekerja sama, tolong menolong dalam kebaikan. Rubah mindset kita bahwa Allah beserta kita, benar? Dan bekerja samalah. Jadi lagi-lagi dunia ini ladang ujian, termasuk yang sedang kita inilah ada jalan keluar. Tapi jangan sendiri-sendiri, bergabunglah bersama-sama.
Gak bisa sendiri-sendiri. Jangan kalah sama supir angkot. Slogannya itu, bersatu di pangkalan, bersaing di jalanan. Setuju Pak? Bersatunya di mana? Di pangkalan. Bersaingnya di mana? Di jalan. Nah, ketika menyelesaikan permasalahan seperti yang kita hadapi, bersatulah. Tolong menolonglah. Surah Al-Maidah di ujung ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Karena kita satu keluarga besar Bank DKI. Bekerja sama, tolong menolong. Apalagi alhamdulillah nih kumpulan para pensiun yang rata-rata sudah lolita ya, dah lolos 50 tahun kan? Benar? Lagi 2045 katanya generasi emas. Surplus. Ya, kalau ada juga ini ya, jadi Rocky ini rombongan aki-aki ini. Yang Ibu Roni rombongan ini. Nah, jadi Bapak Ibu yakinlah bahwa selaku orang yang beriman dari manapun Allah janjikan jalan keluar. Tetapi punya keyakinan dan usaha yang optimal. Sabar. Berumah tangga saja disuruh bersabar nggak? Kalau nggak sabar bubar, betul Bu? Kalau nggak sabar bubar nggak? Bubar. Apalagi kita nih lembaga yang kita cintai Bank DKI, jangan sampai. Walaupun berat, walaupun banyak yang membincangkan, sabar. Ayo kita kerjasama. Nah maka dari itu, untuk menggenapkan dan sebagai sarana kita mendapat jalan keluar, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti pasan angko tadi minta didoakan. Maka kita sama-sama mohon kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kesempatan ini kita mendapat ampunan, hidayah, taufik, dan jalan keluar untuk menuntaskan setiap permasalahan yang kita hadapi. Jangan kalah sama slogan kantor Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah, tapi kita jangan tambah masalah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah sesuai dengan pesan panitia, saya sudah tuliskan ini doa dalam bahasa Indonesia yang saya racik seindah mungkin, mudah-mudahan diijabah. Mudah-mudahan juga dipahami oleh semua hadirin yang hadir. Baik, kita mohon pada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Tahu, segala puja dan puji hanya milik-Mu. Kepadamu saja syukur kami tertuju. Engkau beri nikmat beribu-ribu, jika dihitung sungguh kami tak mampu. Ya Allah, Tuhan yang Maha menyayangi, ampunilah segenap dosa kami, yang terdahulu dan terkini, yang terlihat maupun tersembunyi. Kami kan berupaya sepenuh hati untuk tidak lagi mendekati, apalagi mengulangnya kembali. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengasihi, berkat pertolongan yang Engkau beri, Bank DKI sejak awal hingga kini tak berdiri, terus melaju untuk mengabdi demi kemakmuran negeri. Khususnya masyarakat DKI, jadikanlah segala upaya ini sebagai ibadah murni yang bisa diperhitungkan nanti di pengadilan ilahi. Ya Allah, Tuhan yang Maha menguasai, curahkan keberkahan bagi kami, keluarga besar Bank DKI, yang tengah dicoba dan diuji. Benamkan petunjuk-Mu dalam sanubari, agar kami sabar dalam menghadapi setiap hambatan yang datang menghampiri, dan juga permasalahan yang sedang terjadi. Beri kami kemudahan dan solusi, sehingga lembaga yang kami tangani tumbuh berkembang penuh kendali, terus berprestasi sebagaimana mesti. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kucurkan kasih-Mu sepanjang masa, tunjuki jalan-Mu senantiasa, selimuti kami dan semua anak bangsa dengan iman dan takwa dalam menjalani segala usaha, serta menggapai cita rencana, supaya hasil gemilang dicapai mulia
selamat sejahtera di dunia, selamat sejahtera di akhirat juga. Tuhan yang maha mandiri, Engkau saja penolong di sana sini. Lindungi seantero pelosok negeri dari berbagai kezoliman yang menjadi. Singkaplah tabir di setiap mata hati, agar kami mampu memahami mana yang palsu, mana yang asli, mana yang semu, mana yang hakiki. Ya Allah, Tuhan yang maha menentukan, jadikan kami beserta anak keturunan sebagai pecinta ilmu pengetahuan, jujur dan cekatan, cerdas dan dermawan, pedoman agama jadi pegangan, segenap peraturan jadi acuan, disegani lawan maupun kawan, karena suka menolong dan berkorban, hidup merasa berkecukupan, menjauh dari setiap kejahatan, mati dalam kemuliaan karena berpihak pada kebenaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jangan sampai terjatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita disuruh sabar. Komponennya ada berapa? Apa saja? Besok ulangan loh. Menahan jiwa dari menolak takdir, menahan lisan dari ucapan yang terlarang, dan menahan menghadapi pasangan. Apalagi sudah pensiunan seperti ini, rata-rata lolita, lolos 50 tahun, sabar? Ibu sabar merawat suami? Ibu sering mandiin suami? Nah, itu belum katanya. Itu contoh. Karena biasanya tambah umur, tambah baper ya Bu? Benar? Tambah umur, tambah sensi. Apa sensi? Sensitif. Jadi memang harus banyak bersabar. Bapak Ibu, tambahan lagi nggak apa-apa. Kita mengambil contoh Nabi yang diuji. Ini sebentar lagi kan Idul Adha. Siapa Nabi yang diuji dihukum bakar? Nabi Ibrahim. Terus siapa yang diuji mau disembelih? Ismail. Ismail anaknya siapa? Dari mak yang mana? Saya nggak nanya ibu. Dari mak yang mana? Yang mana? Ini nggak ada yang buka cabang ini. Oh, ini kantor pusat, sebenarnya kantor cabang ini. Ya baik, Nabi Ibrahim pertama istrinya Sarah. Yang kedua Hajar. Saya nggak nanya ibu. Kalau saya tanya ibu, jawabannya ketus Pak. Siapa istri Nabi Ibrahim yang kedua? Ibunya Ismail. Hajar kata. Hajar. Jangan. Kalau menyebut yang kedua biasa aja gitu. Benar ya? Bapak yang praktisi gimana? Bapak dulu minta maaf, minta izin. Apa beda minta maaf dan minta izin? Silakan praktisi. Apa Bu? Ya minta izin sebelum eksekusi. Kalau minta maaf, ketangkep bahasa ya? Dah baik. Itu contoh Nabi yang diuji. Ada lagi Nabi yang diuji dimakan ikan. Siapa itu? Nabi Yunus. Nah inilah salah satu pelajaran. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, kalau orang sedang menghadapi ujian yang sangat berat, nah bacalah ini zikir Nabi Yunus. Di dalam perut ikan itu, makanya Nabi Yunus dapat panggilan Zinnun. Nun itu nama ikan paus. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Biarkan. Kalau orang dalam keadaan deadlock, banyak masalah, sudah upaya tapi belum dapat solusi, baca. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Selesai. Pendek seperti itu. Lalu ada lagi Nabi yang diuji seluruh tubuhnya luka-luka. Nabi Ayub. Ada lagi Nabi yang diuji sangat berat. Berpisah kepada anak yang dicintai lama. Sampai matanya memutih dan tidak bisa melihat. Siapa? Nabi siapa?
Nabi Yakub. Nabi Yakub di dalam hadis yang lain nama lainnya Israel. Nah, maka terkait Palestina jangan salah sebut. Yang kita tidak setuju yang semua banyak berarti siapa itu? Keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub diuji, anaknya 12, semuanya laki tuh. Kalau bahasa Pak D lanang kabeh tuh. Benar, lanang kabeh ya Pak Widu? Asli tuh. Lanang kabeh. Anaknya 12, kok banyak? Iya, karena istrinya 4. 1 sehat, 4 sempurna. Itu Nabi Yakub. Ya, Laya, Rohil, Zulfa, dan Balha. Yang jadi nabi cuma 2. Siapa? Yusuf dan Bunyamin. Itu dari Rohil. Mana ujian yang beliau hadapi? Nabi Yusuf hilang. Pertama rencananya mau dibunuh sama 10 saudaranya. Ujian bukan? Nah, berubah rencana cuma dicemplungin ke mana? Sumur. Lama berpisah. Berat nggak itu Pak? Berat nggak? Berat. Nah maka kita mengambil hikmah lagi. Dari ujian yang dihadapi Nabi Yakub berpisah dengan Nabi Yusuf. Nanti boleh dibuka surah Yusuf 12 ayat 87 halamannya kiri di atas. Bapak Ibu, Al-Quran kan cuma 2 halaman. Kalau nggak kanan, ya sudah. Bapak Qurannya manual apa digital sih? Kalau manual kan cuma kanan kiri. Surah Yusuf ayat 87 itu di kiri di atas. Ini pelajaran buat kita, sambungan. Bahwa menghadapi ujian tidak boleh putus asa. Ayat ini menyebutkan Nabi Yakub memerintahkan tuh anak-anaknya, ya bani yadhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi. Wahai anak-anakku, cari berita tentang siapa tuh? Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Wala tai'asu mir rauhillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Nah, demikian yang sedang kita menghadapi ujian yang memang tidak berat. Tidak boleh putus asa. Seperti tadi kan di awal tulisan truk, cintamu tak seberat muatanku. Jangan, itu putus asa ya Bu. Tapi mungkin juga benar Pak, itu ekspresi istri karena Bapak jarang ajak main makan di luar sih. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, tambahan sedikit lagi. Bahwasanya apa? Kita tidak boleh berputus asa, harus optimis. Seberat apapun yang kita hadapi, saya kutip pernyataan motivasi. Baik, umumnya kalau kita ada masalah, kita berdoa bukan? Kita berdoa nggak? Ya, baik, kita berdoa. Apa doanya? Ya Allah, aku punya masalah. Benar? Ya Allah, aku punya masalah. Tapi kalau sudah tahu tata caranya dan optimis, doanya kita rubah. Bukan meminta kepada Allah, tapi bilang kepada masalah. Wahai masalah, saya punya Allah. Selesai. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan ada kemudahan. Dan pasti ada jalan keluar. Maka rubah mindset kita. Asal kita mau bersabar dan tetap bekerja sama. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah Bapak pimpinan kita, direksi kita sudah hadir. Berarti cukup sampai sini Pak Lutfi? Cukup? Baik, tadi extra time Pak. Sudah Pak tadi. Sudah babak tambahan Pak. Ya, tinggal nanti adu penalti aja ini. Maaf. Baik, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan selesainya pemaparan dan sesi tanya jawab pada siang hari ini, maka telah selesai pula acara kita pada hari ini. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada seluruh para pensiunan dan tamu undangan yang telah hadir. Semoga acara silaturahmi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.